Shalom saudara-saudara. Hari ini pelajaran kedua tentang aku dan silsilah di Alkitab. Kemarin kita telah bandingkan kejadian 5 dan bagaimana sejarah penebusan dibentangkan. Kita telah bahas bahwa 10 bapa leluhur di kejadian pasal 5 menggambarkan tokoh-tokoh utama dalam sejarah penebusan. Sejenak coba kita akan lihat lagi sedikit. Nah, coba saudara lihat tabel ini. Tokoh-tokoh utama secara penebusan coba banding dengan 10 bapa leluhur kejadian pasal 5. Abraham adalah artinya bapa segala bangsa atau bapa iman. Digambarkan lewat Adam, manusia pertama. Kemudian anak Ishak, itu keturunan perjanjian. Kalau lihat Galatia 4 ayat 28 dikatakan anak-anak perjanjian, anak-anak janji. Roma 9 ayat 8. Yaitu Ishak adalah keturunan atau benih perjanjian. Set adalah orang yang menggantikan atau fondasi atau artinya benih yang lain, itu Set. Lalu anak Ishaknya itu Yakub, dia adalah orang yang manusia pengembara. Ya. Kejadian 47 ayat 9. Enos adalah manusia yang lemah, yang tidak bisa mengelak untuk mati. Tidak bisa terhindar dari mati, tidak maut. Ya. Itu artinya Enos. Kemudian setelah Yakub ada tokoh penting siapa? Musa. Musa adalah orang yang diselamatkan dari air, memperoleh tanah Kanaan, tanah yang luas. Lalu Kenan artinya hadiah yang diperoleh dengan tidak terduga. Wah, atau milik gitu. Ya. Artinya nyambung kan? Lewat Musa, umat Israel mendapat tanah yang luas, mendapat milik yang luas. Daud artinya dia itu orang yang paling banyak menulis Mazmur. Ya. Dia menulis paling banyak puisi pujian kan, kita Mazmur kan, separuh lebih kan, sekitar 70-an ya, puisi yang dia tulis di Mazmur. Nah, Mahalalel juga artinya pujian kepada Allah. Nah, kemudian setelah Daud, siapa? Daniel, yaitu terjadi apa peristiwa? Penawanan ke Babel. Nah, penawanan ke Babel, saudara, itu bukannya naik kan? Itu turun ke bawah. Ya kan? Turun. Mulai turun semenjak itu. Nah, Yared artinya orang yang turun. Ya. Kemudian setelah Daniel, siapa? Yesus kedatangan pertama. Yesus selalu taat pada kehendak Bapa. Ya. Jadi ia adalah permulaan dari hidup kekal. Terus mengajar firman. Henok artinya dedikasi, prakarsa, guru. Seluruh hidupnya dipersembahkan pada Tuhan. Dedikasi. Dialah permulaan, prakarsa, hidup kekal. Prakarsa. Kemudian guru, artinya guru. Nah, setelah itu jemaat kudus di perjanjian baru. Di kolom kiri, jemaat kudus di perjanjian baru. Dunia di mana lembing atau lembing ya, telah dilemparkan setelah Yesus. Semenjak Yesus, ya, seperti dunianya seperti lembing telah dilemparkan. Yesus datang dengan membawa pedang untuk memberikan pedang. Matius 10 ayat 34. Nah, Metusalah anak Henok artinya apa? Pelempar lembing atau ketika ia mati penghakiman. Pelempar lembing. Kemudian setelah jemaat kudus di gereja mula-mula, kemudian jemaat kudus di akhir zaman. Jadi kita semua harus bertumbuh ke kepenuhan Kristus kan? Ya. Jadi kita haruslah menjadi orang yang berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang beriman. Orang yang beriman pasti berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang berkemampuan atau orang yang kuat. Lukas 18 ayat 8. Di akhir zaman kita harus benar-benar menjadi orang yang beriman, yang berdoa, yang berkemampuan untuk bertemu dengan Tuhan kembali. Nah, Lamek adalah artinya orang yang berkemampuan atau penakluk. Kita harus menjadi orang-orang yang
berkemampuan, orang-orang yang bisa menakluk segala dosa. Terakhir, Yesus kedatangan kembali. Ia akan datang kembali dan akan menarik kita ke surga, dunia istirahat kekal. Nah, arti nu adalah istirahat. Nah, demikian kita telah bahas minggu lalu kemarin. Nah, masing-masing bapa leluhur di Kejadian pasal 5 ini menggambarkan tokoh-tokoh utama dalam sejarah penebusan yang akan muncul di kemudian hari. Tapi saudara, bersama dengan itu, masing-masing tokoh itu sendiri menampakkan rupa Yesus. Nah, hari ini dari antara tokoh-tokoh yang muncul di silsilah Adam di Kejadian pasal 5, kita akan bahas secara khususnya tentang Adam. Saya ini ambil dari referensinya halaman 104 SDKK, silsilah di kitab Kejadian, juga buku ke-5 halaman 32 sampai 33. Yang pertama, Adam dipanggil sebagai pelopor dari ibadah. Adam yang dipanggil sebagai pelopor dari ibadah. Kalau lihat Ibrani 6 ayat 1 sampai 3, ada dua rupa iman yang dibandingkan. Coba lihat tabel ini, sebelah kiri, kolom kiri, asas-asas pertama, Ibrani 5 ayat 12, 6 ayat 1. Seperti apa? Pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya. Dasar kedua, dasar kepercayaan kepada Allah. 3, pelbagai pembaptisan. 4, penumpangan tangan. 5, kebangkitan orang-orang mati. 6, hukuman kekal. Total 6 unsurnya, faktornya. Lalu kita harus menerima izin Allah atau anugerah Allah. Baru berkembang ke perkembangannya yang penuh. Perkembangan yang penuh, Ibrani 6 ayat 1. Itu perkembangannya itu perfection Inggrisnya, perfection. Artinya ya tingkatan yang sempurna kan? Seperti apa? Yaitu tempat tujuan kemana kita harus maju, saudara, ke situ. Perkembangannya yang penuh. Makanan keras. Memahami ajaran tentang kebenaran. Kalau saudara baca Ibrani 6 ayat 1 dan 2, saudara bisa mengerti hal ini. Di sini memahami ajaran, itu logos bahasa Yunani itu firman. Lalu kebenaran itu righteousness, bukan truth, tapi righteousness berarti firman kebenaran, the word of righteousness. Dan orang dewasa yang memakan makanan keras. Kita harus bertumbuh menjadi orang dewasa secara rohani. Dan bisa membedakan, orang dewasa bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, lulus ujian baik dan jahat. Lulus ujian, akhirnya kita harus jadi bisa membedakan yang baik dan yang jahat, artinya lulus ujian buah baik dan jahat. Lulus ujian buah baik dan jahat. Ya kan? Nah, ini saudara bisa juga dimengerti dengan ukuran untuk mengukur baik suci. Kalau asas pertama kan tadi 6 unsur. Bisa dipikirkan seperti ini. 6 telapak tangan kan, 6 telapak tangan untuk mengukur baik suci Salomo atau baik suci Batra, Nu. Semua 6 telapak tangan. Ya, hasta kan, hasta bahasa Ibrani, cubit Inggrisnya. Tapi ketika kita maju perkembangan yang penuh berarti ini 7 telapak tangan, seperti 7 telapak tangan. Amma bahasa Ibrani, amma, yaitu bukan cubit tapi long cubit atau hasta panjang. Karena pada 6 telapak tangan ditambah setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Yehezkiel 40 ayat 5. Nah, untuk itu apa yang terjadi? Ya, perlu izin Allah, anugerah Allah. Ibrani 6 ayat 3. Abraham, ya, seperti Abraham menerima 10 anugerah. Ini ditulis di buku ke-10. Jadi Abraham menerima 10 anugerah. Nah, karena izin Abraham, izin anugerah Allah, baru kita bisa maju. Coba saya baca Ibrani 6 ayat 3. Ibrani 6 ayat 3. Saya baca, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jika Allah mengizinkannya, kita bisa maju dari asas pertama ke
perkembangan yang penuh atau tingkatan yang penuh, yang bisa makan makanan keras, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara. Nah, coba kita balik lagi. Ibrani 6 ayat 1 sampai 6. Di situ ayat 6 sampai 4 sampai 6 berbicara tentang peringatan untuk tidak jatuh dosa. Ya, kemudian dari ayat 1 sampai 6 bukannya cerita tentang pertanian, melainkan firman yang berhubungan dengan penebusan kita. Nah, kalau begitu lanjutannya di ayat 7 juga adalah firman tentang penebusan. Coba lihat ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Nah, mereka yang mengerjakannya di sini dalam bahasa Yunaninya georgos, yang berarti orang yang mengusahakan tanah. Orang yang mengusahakan tanah. Kata ini di Septuagint 70 LXS diterjemahkan sebagai abade. Saudara tahu kata abade kan? Misalnya 1 Tawarik pasal 27 ayat 16. 1 Tawarik 27 ayat 26-nya. Nah, sebenarnya saudara, seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu merupakan cerita penyelamatan orang yang berdosa. Nah, kalau begitu dengan sudut pandang tersebut, coba kita lihat lagi adegan penciptaan Adam. Yaitu Kejadian pasal 2 ayat 5. Kejadian pasal 2 ayat 5. Belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Mengusahakan ini adalah abade. Artinya ada dua. Satu, bertani. Atau lebih tepat sebenarnya lebih tepatnya bekerja. Work. Bertani atau bekerja. Kedua, beribadah. Melayani. Ya, serve. Contohnya Bilangan 8 ayat 19, Keluaran 3 ayat 12. Dengan kata lain, Adam bisa juga dianggap petani semata atau bisa juga dianggap sebagai manusia pertama seperti imam yang melayani di dalam bait suci. Nah, imam berarti perannya apa? Perannya adalah bergaul dengan Allah dan melayani Allah. Yaitu ia adalah seseorang yang mengenal Allah dan bertugas melayani dengan firman. Itu manusia pertama yang bertugas sebagai pengantara antara Tuhan Allah dan umat. Coba saudara bayangkan, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, kan mereka memperanakan dua anak kan? Kain dan Habel. Kalau baca secara teliti, Kejadian 4, 14, 15, dan 17 menggambarkan situasi ketika Kain anak pertama diusir. Coba kita lihat ekspresi berikut ini yang berhubungan dengan Kain. Dikatakan di ayat-ayat tersebut tadi, barang siapa yang akan bertemu dengan aku itu Kain ya saudara, berseteru dengan istrinya, istri Kain, mendirikan suatu kota. Coba saudara bayangkan, renungkan ayat-ayat demikian. Pada akhirnya, sosok yang seperti apakah Adam yang memperanakan Kain? Adam adalah manusia pertama Alkitabiah. Manusia pertama Alkitabiah, serta manusia pertama dari sudut pandang sejarah penebusan. Itu manusia dipanggil sebagai manusia pertama yang di dalamnya terdapat harapan Allah. Untuk menambah pengertian saudara, misalnya Rasul Paulus pun memperkenalkan dirinya sebagai siapa? Pelayan Kristus Yesus, the minister of Jesus Christ, dalam pelayanan pemberitaan Injil, dalam pelayanan pemberitaan Injil. Itu maksudnya ia adalah pelayan atau orang yang bertugas di bait suci, yang menjadi pengantar antara bangsa-bangsa kafir dengan Tuhan.
Roma 15:16. Roma 15 ayat 16 mengatakan hal ini, yaitu aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Nah, seperti imam kan saudara, ya. Nah, Kejadian, kita balik lagi, Kejadian pasal 25. Tuhan Allah, ini sebelum Adam dibuatkan, dijadikannya, ayat 5. Tuhan Allah, belum menurunkan hujan ke bumi. Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Nah, di sini hujan menunjukkan apa? Menunjuk pada firman, ajaran, makna, makanan surga. Makanan surga. Ulangan 32 ayat 1. Yesaya 55 ayat 10. Mazmur 78 ayat 23 sampai 24. Lalu Matius 5 ayat 45. Ibrani 6 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Kalau saudara baca satu demi satu, cari baca. Wah, itu hujan itu menunjuk pada apa? Ya, bisa saudara tahu. Misalnya Ulangan 32 ayat 1 saya bacain. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Berkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunai muda. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuhan-tumbuhan. Ya, demikian saudara. Maka apa maksudnya belum menurunkan hujan ke bumi? Artinya kasih karunia Allah serta Roh Kudus belum bekerja. Firman Tuhan belum diberikan. Dan kalau konsep mengusahakan tanah itu dianggap sebagai ibadah, maka bagaimana? Maka menurunkan hujan berarti apa yang diturunkan dan lewat siapa? Yaitu lewat imam. Kasih karunia dari firman diturunkan. Jadi menurunkan hujan, akar katanya matar. Dalam bahasa Ibrani berbentuk hipil kausatif sehingga menjadi himetir. Menurunkan hujan, himetir. Artinya Allah tidak membuat hujan turun. Tuhan Allah belum membuat hujan turun. Yaitu belum ada imam yang mana lewatnya Allah bisa menurunkan hujan kasih karunia. Itu belum ada manusia yang pas yang lewatnya Allah bisa menurunkan hujan firman. Makanya Tuhan memanggil, tetapi saudara akhirnya Tuhan memanggil satu orang sebagai pembajak tanah yang pertama. Siapakah dia? Yang ditugaskan sebagai pembajak tanah yang pertama? Adam. Jadi Adam sebagai pembajak tanah rohania seperti demikian adalah gambaran dari Yesus Kristus yang akan datang. Roma 5 ayat 14. Roma 5 ayat 14 saya akan bacakan. Roma 5 ayat 14. Sesungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Nah hari ini juga saudara, apakah bagi saudara ada anggota keluarga yang belum percaya Yesus? Yang belum menerima benih firman? Jika ada, saya sungguh harap saudara-saudara menanggung tugas sebagai pengantara. Semoga saudara semua menjadi pelopor-pelopor ibadah yang menanggung tugas sebagai pembajak tanah rohania. Amin. Poin 2, yang kedua, kita lihat asal-usul Adam. Keadaan sebelum Adam dibuat, itu dikatakan di Kejadian pasal 2 ayat 5 sampai 6.
Isi detailnya saudara bisa lihat di pelajaran bulan Mei tahun lalu. Coba lihat yang pertama, poin 1. Debu yang halus yang diambil dari tanah itu. Asal-usulnya, debu yang halus yang diambil dari tanah itu. Untuk mengenal asal-usul Adam, coba kita lihat secara teliti adegan Adam dijadikan sebagai makhluk yang hidup. Di Yesaya 34 ayat 16 dikatakan kita disuruh untuk menyelidiki kitab Alkitab, kitab suci secara teliti. Coba saudara lihat Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dari debu tanah. Bahasa Ibraninya adalah apar minha adama. Apar minha adama. Nah, panjangnya dari debu tanah. Apar minha adama. Inilah yang artinya debu yang halus yang diambil dari tanah itu. Adam dibuat dengan apa? Dengan apar yang dari Adama itu. Nah, jadi terlebih dahulu saudara, coba kita lihat 3 kata Ibrani yang berhubungan dengan tanah atau bumi. 1, eretz. Eretz artinya tanah yang biasa, yang paling banyak dipakai di Alkitab, di Perjanjian Lama. Nah, ini adalah kata yang memiliki arti yang luas, termasuk alam semesta juga saudara. Ya. Juga tubuh kita kadang sebagai bayi suci. Ya. Tubuh kita, bayi suci kita. Diumpamakan juga sebagai eretz. Nah, 2, ada adama. Adama. Khususnya ini dipakai dengan berhubungan pada manusia. Nah, itu menunjuk pada tanah yang mana manusia usahakan dan urus. Serta juga menunjuk pada tanah merah yang mengeluarkan semak duri. Kata ini juga sering tampak sebagai tanah tertentu yang ditunjuk secara terperinci. Adama. Gitu. Nah, kemudian 3, apar. Apar. Berarti ini artinya debu yang lebih kecil dibandingkan dengan debu tanah. Dari arti negatifnya, bisa ada arti negatif dan arti positif. Arti negatifnya, ini meniratkan sosok yang tidak berarti. Sosok yang tidak berarti. Kenapa? Karena tidak ada nafas hidup. Tidak ada air sedikit pun tidak ada. Tidak ada nafas hidup. Jadi arti negatifnya, yang sosok yang tidak berarti, yang tidak ada nafas hidup Allahnya. Buku 1 mengkaji seperti demikian kan. Nah, lalu arti positifnya, debu yang halus jika dibandingkan dengan Adama. Oh, ini lebih halus dibandingkan Adama ya. Adama. Itu berbeda dengan hal yang dipakai untuk membuat binatang liar atau burung-burung. Dengan demikian, apar menekankan tentang manusia sebagai sosoknya unggul dibandingkan binatang. Nah, ini dikaji di buku ke-5 saudara. Jadi ada arti positif dan arti negatif juga. Nah, manusia yang memiliki roh jiwa adalah sosok yang agung, berbeda dari binatang. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan binatang, roh, jiwa, dan tubuh manusia itu sangat berharga. Dan saudara-saudara adalah orang-orang yang dipilih dari antara orang-orang yang dipilih. Ketika tukang periung membuat bejana, itu ibaratnya dari apar, yaitu debu tanah disaring dan disaring lagi sampai jadi halus, seperti tepungnya. Saudara tahu dari antara cara menaikkan persembahan kepada Tuhan yang dipersembahkan sebagai tepung yang halus adalah apa? Korban sajian. Korban sajian. Roti yang ditaruh di atas meja roti sajian pada tempat kudus itu dibuat apa? Dibuat dari persembahan sajian ini. Jadi korban sajian adalah persembahan yang dipersembahkan dalam bentuk tepung murni.
Nah, dalam arti rohani, diri kita harus digiling, ditumbuk, sampai jadi halus. Tidak ada butiran-butiran campurannya. Barulah Tuhan akan dapat mengadoni kita sesuai dengan kehendaknya. Imamat, sebagai referensi Imamat 24 ayat 5 dikatakan, engkau harus mengambil tepung yang terbaik. Ya. Persembahan sajian itu, engkau harus mengambil tepung yang terbaik. Ya. Poin 2, kita lihat akar kata dari nama Adam. Akar kata dari nama Adam. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. 1. Adamu. Dalam bahasa Asyur artinya, Adamu artinya membuat, terjadi, make, build, membentuk. Nah, kata tersebut menampakkan bahwa manusia bukanlah Allah, melainkan sosok yang dibuat, yaitu ciptaan. Penekanannya di situ. 2, B, tadi A, sekarang B, A, Adamu, B, Adom. Adom bahasa Ibraninya berarti merah. Artinya dibuat dengan debu tanah yang berwarna merah. Kejadian 2 ayat 7, 3 ayat 19, ayat 23. Dom atau dam dari kata Edom itu terdiri dari ejaan dalef. Dalef ditambah mem dalam bahasa Ibrani. Maka dom atau dam itu menunjuk pada darah atau warna yang merah bercampur sedikit hitam. Bahasa huruf Ibrani memiliki sifat piktorial, piktografik, saudara. Bentuk huruf memiliki arti. Bahasa Ibrani begitu. Sebagai referensi, dalam bahasa Akkadia yang adalah bahasa umum antara kerajaan Assyria dan kerajaan Babelonia, Dara adalah tamu. Dan dalam bahasa Arab dan bahasa Aram pun Dara adalah dam. Dam itu menunjuk pada darah. Lalu orang-orang Ethiopia di bagian selatan Mesir juga menyebut darah sebagai dam. Sebagai semuanya dam gitu kan, Adam. Nah, kalau begitu, bagi orang-orang Ibrani kuno, apa arti darah? Bagi mereka, darah berarti hidup itu sendiri. Yaitu mereka pikir bahwa darah adalah energi hidup yang paling mendasar. Sebagai referensi Ulangan 12 ayat 15 sampai 24, Imamat 3 ayat 17, 19 dan 26. Kalau baca Yohanes 1 ayat 1, Yesus adalah firman itu sendiri kan? Yesus adalah firman. Yesus adalah firman itu sendiri. Nah, ketika Yesus itu disalibkan, mati, Yesus mengalirkan apa? Mengalirkan darah kan? Darah itu yang menebus kita dari dosa. Lalu kalau baca Yohanes 6:63, di dalam firman terdapat roh dan hidup. Lalu Imamat 17 ayat 11, nyawa atau hidup binatang. Nyawa atau hidup itulah yang menebus dosa kita. Darahnya, di dalam darah terdapat nyawa atau hidup. Maka darah itu menebus dosa kita di perjanjian lama. Makanya binatang-binatang disembelihkan. Nah, berarti jadi jadi arti dom yang akar kata dari Adam itu memiliki arti darah kan, saudara. Lalu di kemudian hari ketika manusia kedua, Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, Mesias datang, dia datang sebagai firman itu sendiri. Dan ketika dia mengakhiri kehidupan pelayanan umumnya, dia mengalirkan darah. Sehingga dengan darahnya dosa kita ditebus. Di waktu perjanjian lama, darah dari korban binatang itu dipersembahkan. Lalu pertanyaannya, di manakah darah dicurahkan? Di bait suci. Di dalam bait suci. Tempat di mana terdapat mezbah korban bakaran. Kesimpulannya,
Ini tadi pictorial dari sudut pandang konsep bahasa Ibrani. Orang-orang Ibrani memikirkan seperti demikian, saudara. Dara itu apa? Oh, itu sendiri. Kan bahasa Chinese juga memiliki makna, kan hurufnya itu bisa tergambarkan. Seperti itu bahasa Ibrani juga demikian. Mem, dalet ditambah mem, itu dam, artinya dara. Kesimpulan, kita telah bahas pertama Adam yang dipanggil sebagai pelopor ibadah yang pertama. 2, asal-usul Adam. Nah, Adam memiliki 3 jabatan, yaitu sebagai raja, sebagai pemerintah dari ciptaan, ia memerintah dan menjaga. Kejadian 2:15, lalu sebagai imam, ia melayani Tuhan, menguduskan segala sesuatu dan mempersembahkannya kepada Sang Pencipta. Lalu sebagai nabi, ia menerima wahyu tentang penyelenggaraan Allah, rahasia Allah, wahyu Allah, ya, dan memahaminya, mengartikan dengan jelas tujuan keberadaan ciptaan, lalu menyatakannya, serta mengartikan perjalanan sejarah dunia ciptaan dan tujuannya. Nah, sebagai sosok yang memiliki 3 jabatan demikian, Adam adalah bayangan dari Yesus Kristus yang akan datang di kemudian hari. Jadi, Adam adalah pelopor pertama ibadah yang melayani Allah. Nah, hal yang dituntut di Taman Eden kepada Adam hanyalah apa? Ketaatan. Tetapi Adam tidak taat, sehingga jatuh dosa dari status yang begitu agung, saudara. Pada akhirnya, saya sungguh berharap agar dengan memulihkan ketaatan, kita semua bisa menjadi orang-orang yang menjawab panggilan yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami telah merenungkan tentang Adam yang dibuat sebagai pelopor ibadah yang pertama yang melayani Tuhan. Kami pun tolong kami menanggung tugas sebagai pelopor ibadah di tempat masing-masing kami untuk mengusahakan tanah, untuk menyampaikan, memberitakan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Untuk itu tolong agar kami digiling, ditumbuk sampai jadi halus dan menerima nafas surga dan menjadi makhluk yang hidup, jiwa yang hidup, dan terus bertumbuh sampai bertingkat yang berkenan padamu Bapa. Kami berterima kasih dan dengan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.